Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rananda Asani dari Prodi PGSD kelas 1B dengan NIM C2186206045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam yang pembahasannya meliputi kajian tentang hakikat manusia, asal-usul manusia, kelebihan dan kelemahan manusia, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempurnaan itu berupa akal ataupun pikiran yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Lalu, manusia menurut Islam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintah untuk menjaga bumi, mengelola bumi, dan juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asal-usul kejadian manusia. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 28-29 dijelaskan. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang akan dibentuk. Jika bentuknya sudah sempurna, aku akan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dan maka tunduklah kamu dengan cara bersujud. Yang ketiga adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu al-absor, penglihatan, as-sama, pendengaran, dan al-afidah, hati ataupun pikiran. Ketiga potensi ini itu bertujuan untuk menentukan hidupnya ke depannya. Lalu manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, tetapi ada satu takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, seperti meninggal. Dan semua potensi tersebut, bagaimana manusia menentukan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Lalu yang keempat adalah kelemahan-kelemahan pada diri manusia. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri manusia terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu suka berzolim kepada orang lain, suka gibah, lalu mencintai kehidupan dunia, lalu terkadang suka malas dalam berbuat kebaikan, kikir, sombong, dan lain-lain. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia itu harus kita hilangkan dan tidak boleh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kelebihan-kelebihan manusia dari makhluk lainnya. Manusia memiliki beberapa kelebihan dari makhluk lainnya, seperti manusia bisa bebas bergerak di dalam ruangan maupun di daratan ataupun di lautan. Lalu manusia mampu berpikir secara bijak dan bisa menentukan mana yang benar ataupun mana yang salah, dan juga manusia bisa berbuat mana yang harus diperbuat atau mana yang harus kita tinggalkan. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat manusia. Secara garis besar, ada 3 sifat manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu sifat orang mukmin, sifat orang kafir, dan sifat orang yang munafik. Yang pertama, sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah orang yang selalu menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk dalam sholat, dan menjaga kemaluannya. Lalu yang kedua, ada sifat orang yang kafir. Sifat orang kafir ini tidak mau menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka sombong dan suka kikir juga. Dan yang ketiga adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik ini adalah orang yang membuat kerusakan, pendusta dan sombong, dan yang pentingnya lagi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam hadis dijelaskan ada 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu jika ia berbicara, ia berdusta, jika ia berjanji, ia mengingkari, jika ia diberi amanah, ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.